Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum internasional. Namun, sebelum kita masuk ke peristiwa tersebut, saya akan menjabarkan apa itu hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional, semakin kompleks pengertiannya. Pendapat ahli yaitu Haidt, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Setelah mengetahui pengertian hukum internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum internasional. Dasar hukum internasional. Dasar hukum internasional dibagi menjadi 3, antara lain: 1. Rasa keadilan. Hukum internasional sebagai bagian dari norma hukum pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan hukum lainnya. 2. Hukum kodrat. Merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. 3. Positivisme. Positivisme merupakan dasar hukum internasional yang bersumber pada kesepakatan bersama antara negara berupa perjanjian dan kebiasaan internasional. Setelah itu ada sumber hukum internasional. Hukum internasional datang dari berbagai sumber. Berikut sumber hukum internasional berdasarkan penggolongan para sarjana hukum internasional. 1. Kebiasaan. 2. Traktat, misal persoalan politik atau ekonomi. 3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase. 4. Karya-karya hukum. Dan 5. Keputusan atau ketetapan organisasi atau lembaga internasional. Setelah menjabarkan pengertian hukum internasional, kali ini saya akan menjabarkan tentang pengertian perjanjian internasional, contoh, dan juga peranan perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sangat penting dalam dinamisasi perkembangan hukum internasional saat ini. Selain itu, perjanjian internasional juga memiliki peranan. Peranan perjanjian internasional yaitu menyeimbangkan posisi antara negara-negara di dunia. Contoh peranan perjanjian internasional antara lain: menyelesaikan perjanjian antar negara. Contoh seperti perjanjian Linggarjati. Berikut saya akan menjelaskan contoh perjanjian internasional, yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, sekarang saya akan menganalisis suatu kasus atau suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum internasional, yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, jadi perjanjian Linggarjati itu perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang diadakan mulai 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Nah, tujuan perjanjian Linggarjati ini untuk membahas mengenai konflik antara negara Indonesia dan negara Belanda. Latar belakang perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Sebelumnya, diplomat dari Inggris, Sir Archibald Clarke mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hockway Valley dari tanggal 14 sampai 25 April 1945 untuk menyelesaikan konflik. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Sehingga gagalnya perundingan di Hockway Valley ini, maka kemudian diselenggarakan kembali perundingan di Linggarjati, Jawa Barat. Terus, siapa aja sih tokoh-tokoh di perundingan Linggarjati? Tokoh-tokoh Linggarjati itu datang dari 3 negara yang berbeda. Yang pertama dari Inggris, bertindak sebagai penengah dan diwakili oleh Lord Killeran. Yang kedua dari Indonesia, diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua serta Muhammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Dra. K. Gani sebagai anggota. Yang ketiga
dari Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn sebagai ketua serta De Boer van de Poel sebagai anggota. Nah, sekarang saya akan menjelaskan isi dari Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. 2. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS atau Negara Indonesia Serikat, terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Nah, sekarang kita udah masuk ke dampak dari Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati memberi dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Berikut diantaranya. Dampak positif, pengakuan de facto wilayah RI yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Dampak negatifnya, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang seluas Hindia Belanda seperti sebelumnya belum diakui secara penuh. Berikut adalah video dokumentasi dari peristiwa Perjanjian Linggarjati. Met de ondertekening van dit verdrag is een einde gekomen aan een lange periode van onderhandeling. Een nieuwe fase begint. Schermerhorn, Sultan Shahriar en Dr. Van Mook. Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet. Sekian video dari saya mengenai hukum internasional dan contoh perjanjian internasional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.